Petaka dunia maya. Petaka dunia maya, ya. Apa makna petaka dunia maya? Musibah yang ditimbulkan oleh dunia maya, dumai. Teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang, berkembang seiring dengan perkembangan pola berpikirnya umat manusia sebagai makhluk sosial. Ya, apa makhluk sosial? Tuh. Makhluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri itu sosial. Makhluk yang membutuhkan bantuan dari yang lainnya, zon politiken, kata Aristoteles. Manusia ini adalah zon politikon. Makhluk sosial yang membutuhkan kepada bantuan manusia selain dia. Ya, begitu juga sebaliknya, yang lain pun butuh kita juga. Kan gitu ya. Bisa ngurus pabrik atau perusahaan sendiri aja, nggak ada orang lain. Dan orang lain nggak ada kerja, bagaimana dia? Kelaparan kan? Nggak dapat duit dia. Jadi saling butuh ya. Itu disebut makhluk sosial yang mempunyai naluri ingin tahu, ingin mengenal, dan ingin berkomunikasi. Telepon, handphone, komputer, dan internet adalah sarana informasi dan komunikasi yang telah berhasil diciptakan. Dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi, ya kan? Seseorang dengan memanfaatkan teknologi seperti internet, teknologi dan komunikasi seperti internet, seseorang dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di dunia ini dalam hitungan detik. Ya, apa yang terjadi di Rusia kemarin, banjir atau tsunami, ya bisa sampai sama kita. Gempa, ya, puting beliung di Rusia, gempa kemarin, Cina juga, badai. Hari ini terjadi, ya 1 jam 2 jam sudah ada di berita. Begitu. Kebakaran di Amerika, di Israel, ya. Jelas sekali. Apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi di dunia ini dalam hitungan detik, ia pun dapat berkomunikasi dan mengenal orang lain dari segala penjuru dunia tanpa harus berjalan jauh dan bertatap muka secara langsung. Inilah yang dikenal dengan orang dengan sebutan dunia maya atau cyberspace. Apa namanya? Cyberspace. Layanan apa nih? Spasi apa nih artinya? Space ini apa? Layanan apa? Ya. Saat ini internet menjadi kebutuhan penting. Nggak ada internet pusing juga ya, nggak ada data misalnya, nggak bisa mengakses kehabisan data. Apalagi pebisnis ulung ya. Tanpa internet ya, dunia ini rasanya ada yang kurang. Dulu nggak dikenal nggak apa-apa, sekarang sudah ketergantungan. Ya, menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan segala kecanggihannya, internet telah merambah segala sisi kehidupan. Setiap pengguna dapat memanfaatkannya dimanapun berada. Bahkan hampir setiap rumah tidak luput dari teknologi canggih ini ya. Betul? Ya Pak ya? Di antara manfaat luar biasa internet ialah menjadi salah satu sarana hebat untuk menyebarkan Islam karena dapat menjangkau seluruh penjuru dunia. Tidak sedikit ahli ilmu yang mempunyai andil besar dalam pembuatan situs-situs internet untuk menyebarkan hukum-hukum, pendidikan, dan adab-adab Islam. Bahkan
Melalui taufik dari Allah Subhanahu wa taala muncul situs-situs yang mencantumkan sejumlah nama ulama besar seperti Syekhul Islam Ibn Baz, Syekhul Islam Ibn Utsaimin rahimahullah, Ibnu Baz rahimahullah, Muhaddis Islam Al-Albani rahimahullah. Ya, semoga Allah menjadikan surga Firdaus sebagai tempat kembali kita dan mereka. Alhasil, dengan mudah para pengguna internet mendapatkan banyak pengetahuan Islam, baik di bidang akidah, fikih, hadis, akhlak maupun adab, baik dengan mendengarkannya secara langsung, membacanya maupun mencetaknya menjadi sebuah tulisan di buku. Tidak sebatas itu, pengguna internet pun dapat menikmati secara langsung alunan tilawatil Quran, berikut tafsirnya, hukumnya, dan sebagainya. Alhasil, teknologi internet ini berperan besar dalam khidmat kepada umat Islam. Apa khidmat? Tahu deh? Apa khidmat itu? Melayani, ya, memberi andil. Itulah yang disebut spice, layanan, melayani. Cyber spice, ya. Oke. Tidak sebatas itu, pengguna internet pun dapat menikmati secara langsung aluran tilawatil Quran, berikut tafsir, hukum, dan sebagainya. Alhasil, teknologi internet ini berperan besar dalam khidmat terhadap umat Islam. Bermanfaat sekali, punya andil. Namun dibalik itu semua, ini yang disebut dampak. Kalau tadi yang positif ya, sekarang negatif lagi ya. Ada yang negatif nih, diceritakan yang negatif ya. Ya, namun dibalik itu semua, orang-orang yang gemar menebar kerusakan juga ambil bagian. Ya, ada Abu Bakar, di situ ada Abu Jahalnya. Jangan salahin deh. Mana yang banyak Abu Jahal pada Abu Bakar? Kata Allah, keluarkan dari keturunanmu bagian-bagian neraka. Kata siapa itu? Kata Allah. Ditanya oleh Nabi Adam, berapa bagian neraka? Dalam 1000? Berapa dalam 1000 bagian neraka? 999. 1/1000 cuma masuk surga. Ya, masih mending lagi perpecahan umat. 73 seluruhnya neraka kecuali 1 ya. Ada hadisnya, kami lupa letak hadis itu ya. Dalam 1000 kamu harus keluarkan jatah untuk neraka, karena tempat itu cuma 2 ya. Antum masuk mana nih? 11 apa yang 1 itu? Kita berharap yang 1 itu ya. Tapi Umar bin Khattab beda dengan kita. Tahu antum ketawaduan Umar bin Khattab? Seandainya orang di dunia ini semuanya masuk surga kecuali 1, saya khawatir yang 1 itu adalah saya. Hebat ya, tawadu ya. Yang sudah pasti masuk surga, dijamin diberi kabar gembira oleh Rasulullah. Ya, 10 orang termasuk dia Khalifah Ar-Rasyidin Abu Umar bin Khattab ini. Tapi ketika Nabi bilang, ketika dia berkata, kalau seandainya, begitulah dia khawatirnya dengan dirinya. Dia enggak percaya, enggak begitu percaya dia masuk surga. Bahasanya begitu, seandainya seluruhnya selamat dari neraka kecuali 1. Saya khawatirkan diri saya, jangan-jangan saya yang 1. Ya kan? Begitulah hebatnya, tawadunya orang yang hebat makomnya di sisi Allah, dia tidak sombong deh ya. Oke, orang-orang yang gemar menebar kerusakan juga ambil bagian memanfaatkannya ya. Setiap dalam surat apa itu? Surat
Al-Hijr ayat berapa? Al-Hijr, inna jahannama la mau'iduhum apa? Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Surah Al-Hijr coba tuh tengok. Jahannam surah 15. Ayat berapa? 24 itu ya. Berapa pintu neraka Jahannam? Ada tuh 7. Setiap pintu itu memiliki bagian-bagian untuk dirinya. Bagian-bagian tiap-tiap pintu itu memiliki jatah-jatah. Ya, Jahannam itu besar, berpintu 7 dia. Mana buktinya? Antum tengok. Ya, surat Al-Hijr, surat ke-15. Inna jahannam, setengah terakhir nak salah. Berapa kemarinnya? Lupa nomor ayatnya. Dibaca-baca tapi tidak nangkap-nangkap. Banyak diulang-ulang harusnya. Ada apa? Inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat bagi para pengikut-pengikut setan seluruhnya. Siapapun yang mengikuti setan, dia dimasukkan ke Jahannam. Karena Jahannam memiliki 7 pintu, maka tiap-tiap pintu itu memiliki jatah-jatah masing-masingnya. Ya, wa inna jahannama la mau'iduhum. Coba tuh baca. Ayat berapa itu? 43 ya? Oh ya. 43. Wa inna jahannama mau'iduhum ajma'in. Na'am. Laha sab'atu abwab bin likulli babin. Coba lanjutkan. Laha, apa arti laha itu? Tahu tuh? Laha, lahu, ma fis sama. Ada laha, ada lahu. Kalau lahu apa artinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis sama. Kalau untuk Allah lahu muzakkar, kalau untuk neraka laha. Kenapa? Karena nar itu termasuk kelompok muannas. Kata-kata yang menunjukkan muannas ke perempuan, makanya disebut laha. Ha itu kembali ke nar itu. Jahannam itu. Jahannam itu muannas. Jadi Jahannam itu memiliki, jadi kata ganti Jahannam itu ha. Laha sab'atu, sab'ah artinya tuh 7. Nah, coba baca. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Iya kan? Coba untuk baca. Wa in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum Ajma'in. Juz'um maqsum. Tahu tak antum juz'un? Apa juz? Juz itu bagian. Al-Quran itu 30 juz. Berarti juznya 30. Bagian-bagian. Juz 1, juz 2, juz 3, juz 30. Begitu. Bagian-bagian juz 1. Ini suratnya. Kelompoknya ini. Juz 2 ini. Juz 30 ini. Banyak surat di situ. Berapa banyak surat juz 30? Bayangkan itu. Juz 30 suratnya 30 36. Juz 29 11 surat.
Terus juz 28 9 ke 10. Nah, lupa ya. Pokoknya sampai surat Al-Hadid. Al-Hadid kan 55 kan? Ya, Al-Hadid berapa? 55. 54 atau 55? 114 itu 53 ya. 53 tambah 53 berapa? Kalau 57 ya. Sampai surat Al-Hadid, Al-Fatihah sampai Al-Hadid 57 surat itu. Al-Hadid itu adalah surat yang ke-57. Juz 28. Sekarang coba antum jumlahkanlah. Juz 30 36 surat. Ya kan? Tambah lagi 11, juz 29 ya. Berapa itu? 36 tambah 11. Tambah 10 aja sudah 46, 47. 47, juz 28 berapa? Berapa surat juz 28? Tadi berapa? 47 ya? 47. Jadi 57 berapa dia? Jadi 57 tambah berapa? Dari 47 menjadi 57 tambah 10 berarti juz 28 itu 10 surat itu. Bisa untuk buktikan? 28 10 surat, 29 11 surat, juz 30 36 surat, jumlahnya 57. Al-Fatihah sampai Al-Hadid itu 57 jumlah suratnya. 57 tambah 57 114. Kayak gitu caranya ya. 28 juz 28 10 surat. Juz 29 11 surat. Juz 30 36 surat. Jumlah 3 juz sama dengan 27 juz. Ya. 27 juz dari juz 1 sampai juz 27 itu jumlah suratnya 57. Juz 28, 29, 30 jumlah suratnya berapa? 57 juga lah. 57 kali 2 berapa? 114. Surat berapa jumlah surat dalam Quran? 114. Iya kan? 114 tambah 114 57 tambah 57 sama dengan, dari mana 57 ini? Dari juz 1 sampai juz 27 jumlah suratnya 57. Ingat ya. Sudah hafal antum urutan-urutan surat. Ini zikri, ini zikrun. Inna nahnu nazzalna zikra. Antum tidak boleh lupa ini. Karena ada ancaman kan? Wa man a'rada an zikri. Al-Quran ini namanya zikri. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Ini ancaman. Ancaman dari Allah. Ancaman dari Allah ini. Diancam dulu tapi belum masuk neraka antum, belum dapat danka antum. Tapi diancam. Kapan dengan sebenarnya ancaman itu? Ancaman itu dilaksanakan setelah dia diperingatkan, diancam-ancam, ndak menanggapi, ya baru masuk antum lagi. Antum lah diancam sekarang nih. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, Al-Quran ini, kita harus nggak bisa ngafal seluruhnya, nomor suratnya pun udah jadilah. Jadi ada alasan kan? Aku sudah berusaha menghafal. Contohnya urutan-urutan surat, jumlah-jumlah surat, jumlah-jumlah juz sudah aku pelajari. Cuman otakku agak bebal, bandel sedikit, susah menerima, makanya susah dapatnya kan gitu ya. Paham antum tuh?
Jangan berpaling dari peringatan Allah. Ini Al-Quran ini zikra ya, zikra nih. Mana dalilnya surah Al-Hijr juga tuh. Inna nahnu ayat 7 nah tuh. Kalau tadi 43 ya, inna jahannam, nah dia diancam pula lagi. Tadi diancam, sekarang diancam. Allah itu pengasih penyayang ya. Tapi kok ada ancaman? Di mana letak kasih sayangnya itu? Ayo. Coba antum ulang lagi kemarin ada ya? Ada yang bilang ya? Beda dengan agama Kristen penuh kasih katanya. Kasih, 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 agama kasih. Gak ada ancaman-ancaman situ, gak ada nyanyi-nyanyi aja yang ada ya. Nah, tapi Al-Quran, Allah, Islam ini agama Allah. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi ada ancaman di situ. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in katanya. Nah, bagaimana antum bisa menjawab? Kalau ada orang Kristen bilang kayak gitu, apa agamamu banyak ngancam-ngancam katanya. Nah, bagaimana caranya menjawabnya? Masih ingat? Hah? Nanti bisa dikibuli atau dikadal-kadali sama Kristen deh. Agamamu banyak ancaman, banyak teror di situ. Disuruh membunuh. Bunuhlah dimanapun aja kamu berada. Berjumpa dengan orang kafir, bunuh. Membunuh-bunuh aja kerjanya katanya. Ada kayak gitu dalam debat-debat Muslim Kristen. Nah, kalau ada pertanyaan, apa pertanyaannya tadi? Apa pertanyaannya? Katanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman kamu baca 17 kali sehari semalam ya, 17 itu kan? Wajib. Nanti sebentar lagi baca 4 kali lagi nih. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi bikin jahanam untuk mengancam. Kekal abadi pula lagi, khalidina fiha abada pula lagi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya kan? Surah apa itu? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Surat Al-Bayyinah. Ada ancaman. Ancaman itu belum terbukti. Kan baru diancam. Belum masuk neraka orang kan? Antum masuk neraka sekarang, enggak kan? Kalau melalai-lalaikan sempit hidupnya enggak kan? Belum lagi kan? Baru diancam. Tapi kalau sudah diancam, enggak menghiraukan ancaman sama dengan lampu merah. Ada kita jalan ke Simpang Broga, ada lampu merah. Sudah disuruh berhenti, lampu merah nih, merah-merah. Ya, diancam. Nanti kamu ditabrak nanti. Nah, dikasih lampu merah loh, lampu kuning lagi peringatan. Kuning, merah ditabraknya juga. Lalu ada orang nabrak di simpang arah berlawanan atau arah simpang satu lagi. Ditabrak, salah siapa ini? Sudah dikasih rambu-rambu, peringatan, lampu kuning, lampu merah. Kalau lampu hijau bolehlah jalan. Ini hijau ini merah ini. Begitu juga Islam ini. Ini merah, ini hijau, ini kuning. Jangan main-main labrak terus. Jangan disalahkan kalau kamu ditabrak oleh yang lain. Nah itu, begitulah Islam ini. Tanda pengasih penyayang. Disuruhnya berhenti di simpang itu. Kalau ada jalan simpang 4 atau 5, ada arus lagi. Kalau nggak ada jalan layang, makanya jalan layang dibikin tuh itu. Supaya bebas hambatan. Antum tengok jalan tol, kan nggak ada menghalang-halang ya. Kalau ada berlawanan dia di bawah, kalau nggak di atas lewatnya ya. Jadi lanjut aja kita orang di tol itu. Tapi kalau satu jalannya nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah, ya harus sabar lah masing-masing. Ini jatah dia lewat dulu, ini berhenti dulu sebentar. Nah itu gunanya lampu merah itu aturan gunanya. Syariat ini adalah aturan. Agama itu agar tidak kacau. Itu tidak. Agama kacau. Agama tidak kacau artinya. Tujuan agama itu mengatur. Ini ada orang tidak mau diatur. Lampu merah dia tetap dia nabrak. Labraknya lampu merah. Habislah. Diseruduk sama puso. Nah begitu juga dalam Islam. Diancam dia. Dikasih peringatan dulu.
Walaupun bentuknya pahit, berhenti itu kan gak enak. Apalagi di tengah panas ya, berhenti. Tapi keselamatannya lebih hebat. Lebih enak. Ya. Baru pembukaan ya. Hah? Kita lanjut atau enggak? Nanti. Tidak usah ya. Kayaknya enggak. Ya, tapi yang teringat ya diancam oleh Allah ya dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kamilah yang menurunkan Quran. Zikra itu artinya Quran itu. Terus wa man a'rada 124 itu. Toha, siapa yang berpaling dari zikri, dari Al-Qur'anku, peringatanku, fa innalahu ma'isatan dhamka. Dikasih lampu kuning dulu. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Ya, harus berhenti merah itu. Enggak boleh terus. Kasih apa-apa dulu kan? Ya, tapi kalau tetap juga, itulah ancamannya. Diancam dulu begini-begini, enggak juga masih membandel. Sama juga dengan kita kasih peringatan, terus kita sendiri mungkin tidak bisa menahan emosi ya. Kalau ada orang bandel ya, bagaimana Allah yang punya langit dan bumi ngasih makan, membesarkan kita? Harusnya apa? Harusnya berterima kasih, bersyukur, patuh-patuh aja lah. Ami aja patuh-patuh aja sama Abi antum ya. Suruhnya datang-datang dan suruhnya libur-libur. Ada yang bantah. Sesama manusia ini, makhluk sama makhluk. Ini diatur oleh Allah, tidak mau dia. Dia butuh dengan Allah. Kesehatan, nikmat, udara, air, tempat tinggal, rezeki, butuh dia kepada Allah. Tapi dia tidak mau diatur. Marahlah Allah. Dan diancam-ancam tetap juga bandel. Tetap apa lagi? Tetap merengkel. Ya wajar kalau dapat neraka abadi. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.